Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan apa itu laporan keuangan dan juga keterbatasannya. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan data yang menunjukkan suatu aktivitas dan juga kondisi keuangan sebuah perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Informasi yang diperoleh dari hasil laporan keuangan ini bisa digunakan oleh para pemegang saham dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menilai perkembangan suatu bisnis serta menentukan langkah seperti apa yang seharusnya diambil agar bisa mendapatkan keuntungan. Ya, laporan keuangan menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi agar tahu bagian-bagian mana saja yang perlu memperoleh perhatian lebih untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi. Lalu apa saja keterbatasannya? Nomor 1 yaitu materiality atau cukup berarti. Akuntansi disusun berlandaskan teori yang hendak dicantumkan dalam sebuah perjuangan guna mencatat berbagai transaksi yang terjadi. Namun dalam praktiknya tak semua dijalankan sesuai teori tersebut. Umumnya sejumlah transaksi yang nilainya besar akan dikerjakan sesuai yang sudah ada. Namun untuk sejumlah transaksi yang nominalnya kecil serta tak mempengaruhi pos-pos lain dapat dikerjakan menyimpang. Permasalahannya adalah berapa jumlah atau nominal yang dianggap lumayan besar atau berapa nominal yang dirasa kecil. Batasan yang dibuat untuk menentukan materiality atau cukup berarti atau tidak jika alasannya memunculkan perbedaan dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin Pahrezas. Dipersilakan waktu dan tempatnya, Alvin. Terima kasih Mas Rafli. Yang kedua, di sini ada konservatif. Konservatif merupakan suatu perilaku yang biasanya diambil oleh para akuntan dalam menghadapi beberapa alternatif dalam merancang laporan keuangan. Jika kondisi yang dihadapi memang demikian, biasanya sikap konservatif ini cenderung memiliki yang tak akan menjadikan aktiva serta penghasilan yang terlalu besar. Perilaku konservatif ini mulanya berasal dari perkembangan akuntansi zaman dulu. Pada masa itu, yang terpenting adalah pada neraca yang dipersembahkan untuk para pemberi kredit. Sikap konservatif ini di samping untuk menentukan yang lebih rendah, tapi juga untuk mengatur kenaikan nominal dari aktiva. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, Ari, dipersilakan waktu dan tempatnya untuk menjelaskan yang ketiga ini. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sifat khusus industri. Industri yang memiliki sifat khusus, misalnya bank, perusahaan asuransi, dan lainnya ini kerap kali memerlukan sistem akuntansi berbeda dengan berbagai industri lain pada umumnya. Sebab, peraturan-peraturan mengenai industri khusus tersebut menjadikan sistem akuntansinya juga beda jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Itulah beberapa keterbatasan laporan keuangan yang perlu Anda pelajari dan pahami. Selain poin-poin yang sudah disebutkan di atas, ada juga keterbatasan laporan keuangan lainnya seperti berikut ini. Ya. Oke, selanjutnya untuk Andi dimohon untuk menjelaskan. Mas Andi, gilirannya. Oke, terima kasih. Yang keempat itu ada yang namanya bersifat umum. Keterbatasan laporan keuangan bersifat umum, baik dari segi informasi maupun dari segi manfaat untuk pihak pengguna. Biasanya, informasi khusus yang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu tak bisa secara langsung terpenuhi hanya dari laporan keuangan. Yang kelima itu sesuai substansi dan realitas ekonomi. Keterbatasan lainnya dari laporan keuangan yaitu lebih menekankan pada penampilan transaksi dan juga peristiwa yang sesuai dengan suatu substansi serta realitas ekonomi dan juga bukan hanya untuk bentuk formalitas dalam arti hukum. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan ada antisipasi dalam menghadapi keterbatasan yang akan dijelaskan oleh
Dimas. Mas Dimas dipersilakan Mas Dimas. Ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan seperti berikut ini. Menciptakan elemen laporan keuangan. Laporan keuangan dirancang untuk keperluan bisnis yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca yang umumnya disiapkan oleh para akuntan. Namun, dengan adanya PC atau laptop, Anda mungkin bisa merancang sendiri laporan tersebut. Jika Anda butuh menyiapkan informasi keuangan untuk pihak lain, misalnya bankir, kadang pihak tersebut bisa meminta data keuangan tersebut disiapkan oleh seseorang akuntan profesional atau akuntan yang mempunyai sertifikat. Lanjut, Mas Rapli. Mempersiapkan neraca. Neraca merupakan riwayat dari keuangan bisnis atau keuangan Anda pada suatu periode tertentu. Hal tersebut berupa daftar aset yang Anda miliki, kewajiban serta perbedaan antar keduanya yang menjadi ekuitas pemilik Anda atau kekayaan bersih. Oke, itu saja presentasi dari yang kita sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih.